Halo teman-teman, di dunia perkuliahan pasti kita sering kan dengar kata jurnal internasional. Nah, salah satu platform yang sering dipakai untuk mencari referensi ataupun publikasi penelitian adalah Emerald Insight teman-teman. Banyak mahasiswa, dosen, sampai peneliti dari berbagai negara pakai jurnal dari Emerald ini untuk bahan penelitian mereka. Kalau lagi ngerjain tugas kuliah, skripsi, penelitian, kita biasanya pasti butuh referensi yang jelas dan juga terpercayakan. Nah, disinilah peran Emerald. Bagi mahasiswa ilmu perpustakaan dan informasi, database seperti Emerald ini sangat penting karena dapat membantu dalam proses penelusuran informasi. Selain itu juga untuk pengelolaan referensi dan juga pemanfaatan sumber informasi ilmiah. Hal ini juga tentunya berkaitan dengan peran perpustakaan modern yang tidak hanya menyediakan koleksi fisik tetapi juga akses ke sumber informasi digital yang berkualitas. Emerald adalah penerbit jurnal akademik internasional yang menyediakan berbagai artikel penelitian dari berbagai bidang ilmu. Nah, artikel yang diterbitkan biasanya sudah melalui proses peer review, sehingga kualitas keabsahannya itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun, seringkali banyak mahasiswa yang masih kesulitan dalam mencari jurnal yang relevan untuk membantu tugas kuliah atau bahkan untuk membantu tugas skripsi mereka. Nah, pencarian yang muncul itu kadang terlalu banyak ataupun kadang hasil pencarian justru malah tidak sesuai dengan tema yang dicari. Nah, di video kali ini aku akan menunjukin bagaimana caranya untuk mencari jurnal dengan lebih efektif dan juga menjelaskan 10 pola desain pattern yang ada pada Emerald Insight, teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku di sini akan buka Emerald itu lewat SSO Undip. Jadi Undip sendiri menyediakan beberapa jurnal yang dapat kita gunakan. Salah satunya adalah Emerald Insight ini. Nah, setelah Emerald terbuka, ini adalah tampilan awal Emerald. 10 desain pattern yang pertama akan kita bahas adalah Federated Search, yaitu sistem yang memungkinkan pencarian di berbagai koleksi jurnal sekaligus dalam satu platform. Namun dalam Emerald sendiri, pola desain ini tidak nampak secara langsung di tampilan sistem, sehingga pengguna tidak jelas tahu bahwa pencarian dilakukan dari banyak sumber database yang terhubung oleh sistem. Lalu yang kedua adalah pola desain Unified Discovery yang dapat menggabungkan berbagai cara pencarian dalam search box. Nah, namun dalam Emerald sendiri, melakukan pencarian pada search box hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja, yaitu dengan input text. Kita bisa input text di search box ini ataupun ini. Yang ketiga adalah personalization, yang terlihat ketika kita mengetik kata yang ingin dicari dan relevan pada pencarian kita yang sebelumnya. Jadi misal sebelumnya kita pernah mengetikkan kata information retrieval. Nah, kita bisa mengetikkan ulang di sini tanpa kita mengetik pun dia sudah tersedia di sini. Nah, selanjutnya ada autocomplete yang membantu pengguna dalam proses pencarian dengan memberikan saran kata kunci secara otomatis saat mengetik. Fitur ini memanfaatkan data kata kunci yang relevan sehingga pengguna dapat menemukan istilah yang tepat dengan lebih cepat. Nah, contohnya kita bisa mengetikkan information. Nah, di sini kita belum mengetik secara lengkap, tetapi sudah tersedia kata-kata yang cukup relevan. Nah, salah satunya adalah information retrieval ini sesuai dengan yang kita cari. Jadi kalian bisa mencari lewat sini ataupun lewat sini. Nah, kita misalkan lewat sini kita akan mencari untuk bagian jurnal. Kita klik cari. Nah, setelah kita klik di pencarian tadi,
Emerald Insight ini menunjukkan hasil yang terbaik dan yang relevan. Hal ini terlihat pada kolom opsi sort by yang menunjukkan opsi relevansi. Jadi di sini yang ditampilkan oleh Emerald adalah yang paling relevan. Nah, sampai di tahap ini kita baru saja melakukan pola design basic search. Recall masih menunjukkan hasil angka yang cukup banyak, yaitu di angka 50.653. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa mempersempit hasil pencarian kita agar hasilnya lebih relevan dengan apa yang kita cari? Yang pertama, kita bisa gunakan advanced search. Kemudian kita bisa ketik yang ingin kita cari. Lalu kita klik filter. Nah, di sini kalian bisa mengisi seperti author, date range, publication, ataupun untuk lebih spesifiknya itu ada di sini juga, citation, title. Nah, di sini aku akan menambahkan untuk date range-nya. Lalu untuk publication kita pilih library management. Lalu kita bisa klik search. Nah, di sini hasilnya sudah lebih sempit atau spesifik daripada yang sebelumnya. Namun kita bisa mempersempit hasilnya lagi dengan menggunakan faceted navigation. Nah, di sini kita bisa menggunakan faceted navigation ini dengan menambahkan beberapa filter di sini. Seperti format, kita bisa klik journal articles. Kemudian untuk type kita bisa pilih research article. Untuk subject kita bisa pilih library and information science. Lalu kita bisa tambahkan available, open access, dan juga free. Nah, di sini otomatis hasilnya itu lebih sempit daripada yang sebelumnya, menjadi 159. Nah, selanjutnya itu ada pagination. Hasil pencarian ini dibagi ke dalam beberapa halaman sehingga tidak semua artikel ditampilkan dalam satu halaman sekaligus. Biasanya ada di paling bawah, ini halaman 1, ini halaman 2. Jadi kita dapat berpindah dari halaman 1 ke halaman berikutnya untuk melihat lebih banyak hasil. Nah, fitur ini itu dapat membantu agar tampilan tetap rapi dan juga memudahkan dalam menyusuri artikel secara bertahap. Nah, di sini ada previous dan juga next. Ini kita sedang di page 3. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu jurnal yang sekiranya itu relevan dengan apa yang ingin kita cari. Kita klik satu, kita pilih salah satu jurnal. Nah, misalkan yang ini. Setelah menemukan jurnal atau artikel yang relevan dengan kebutuhan, Emerald juga menyediakan actionable result, yaitu fitur yang memungkinkan pengguna untuk langsung melakukan tindakan lanjutan seperti menyimpan, mengunduh, maupun mencetak jurnal tersebut. Nah, fitur ini dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses pengguna karena tindakan lanjutan tersebut, menyimpan, mengunduh, mencetak, dapat dilakukan dalam satu platform
tanpa proses yang berbelit. Misalkan kita ingin meng-share, ini kita bisa lewat sini, ataupun kita ingin mendownload. Nah, kita bisa download di sini. Nah, lalu untuk file name-nya kita sesuaikan, lalu kita save. Seperti itu. Ini otomatis akan terdownload. Kita kembali ke Emerald Insight. Nah, selain itu, dalam Emerald Insight sendiri terdapat pola desain struktur result yang menyajikan hasil pencarian secara informatif dan visual. Nah, contohnya seperti ini. Kita klik image ini. Nah, hasilnya tidak hanya ditampilkan dalam bentuk teks, tetapi juga dilengkapi dengan data visual seperti ini. Selain data, itu bentuknya dapat berupa grafik, peta, flowchart, maupun diagram konseptual sehingga dapat memudahkan pengguna untuk lebih memahami isi penelitian. Nah, cukup sekian penerapan dan juga penjelasan 10 pola desain pattern atau desain pencarian pada Emerald Insight ya teman-teman. Semoga dapat membantu dan juga dapat bermanfaat. Terima kasih.